Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita mau datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya, menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu.
Mari kita minta berkat daripada Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami semua. Engkau yang menjadikan langit dan bumi dan terus menjaga perbuatanmu sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Awal pertengahan sampai pada akhirnya, buat kami sukacita, damai sejahtera. Ketika kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka kami akan mengalami perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Kami serahkan petugas-petugas yang Engkau sudah pilih, WL Singer, pemain musik, dan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan membuka ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, kita mau angkat pujian kita mau bersorak-sorak buat Dia. Sebab Dia mencurahkan kepada kita hujan awal dan hujan akhir. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir, dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya, menuai jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya, hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, 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 hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Kita menyanyikan lagu ini dari awal.
atas hidup kita. Sebab Dia ajaib, Dia mulia. Kita mau nyanyikan lagu ini. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya tak pernah berubah dalam hidup kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk salib-Mu dalam hidup kami. Yang telah menebus kami Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan
Salam, mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, khususnya dalam perjamuan kudus pada pagi siang hari ini. Tuhan berbicara dan memberkati setiap kami dengan firman Tuhan. Buka pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa perintah Tuhan, apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih, seberapa banyak kami ada, kami tahu diberkati oleh Tuhan pada pagi siang hari ini. Haleluya, amin. Nah, pada bulan Mei, kita mengangkat tema kegerakan Roh Kudus. Seperti kita ketahui, dalam bulan Mei ini ada banyak acara, ya. Acara kenaikan Tuhan, kemudian Pentakosta tanggal 23 hari Minggu, kemudian doa, ya, sebelum Pentakosta ada doa Pentakosta 10 hari. Mari kita bersama-sama, ya, ikut baik doa Pentakosta maupun kenaikan Tuhan pada hari Kamis. Nah, kembali lagi, tema yang diberikan adalah kegerakan Roh Kudus, hujan akhir. Dari Ulangan 11 ayat 14, firman-Nya seperti ini. Maka ia memberikan hujan untuk tanamu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Tuhan memberikan hujan awal dan hujan akhir. Apa artinya itu? Kiasan dalam perjanjian lama tentang menanam gandum membutuhkan hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal membuat tanah siap ditaburi biji gandum bertumbuh, bersemi sehingga terjadi ladang gandum. Hujan akhir membuat gandum menjadi matang dan mulai menumbuhkan kembang gandum yang akan menjadi bulir-bulir atau mayang gandum. Markus 4 ayat 28 sampai 29. Nah, cuma ada dua, hujan awal dan hujan akhir. Nggak disebut ada hujan tengah-tengah, enggak. Yang penting hujan awal dan hujan akhir. Dan kedua, hujan awal dan hujan akhir adalah kiasan tentang pekerjaan Roh Kudus. Seperti tadi saya sudah sampaikan, bulan ini kita banyak bicara tentang Roh Kudus. Karena itu temanya juga kegerakan Roh Kudus. Nomor 1, pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus sudah bekerja sejak awal perjanjian lama. Tapi beda dengan pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian baru. Apa bedanya? Roh Kudusnya sama, Allah, dia Allah, Maha Kuasa. Dia Allah yang sudah bekerja dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Sebab bedanya adalah kondisi orang percaya dalam perjanjian lama beda dengan kondisi orang percaya dalam perjanjian baru. Apa bedanya? Dalam perjanjian baru, darah Kristus mengampuni dosa manusia, menguduskan untuk selama-lamanya. Ibrani 9 ayat 22. Demikian juga Roh Kudus tinggal dalam hidup kita selama-lamanya. Setelah kita terima Roh Kudus, setelah kita dibaptis oleh Roh Kudus, dia tinggal selama-lamanya. Dalam perjanjian lama belum ada Kristus, ya. Jadi dipakai darah binatang sebagai bayangan pengampunan dosa. Dalam perjanjian baru, darah Kristus yang mengampuni dosa kita. Dalam perjanjian lama, darah binatang. Ibrani 10 ayat 4 disebut seperti ini. Tidak mungkin darah binatang menghapus dosa. Karena itu tadi saya katakan, darah binatang cuma sebagai kiasan, sebagai bayangan pengampunan dosa. Tapi sebetulnya darah binatang nggak bisa. Darah Kristus yang bisa mengampuni dosa. Karena itu Roh Kudus dalam perjanjian lama tidak tinggal selama-lamanya. Masih ingat kisahnya Samson?
Ada saatnya Roh Kudus berkuasa dalam hidupnya Samson. Gerbang seberat apa dia angkat, ya. Binatang buas sekalipun dihajar sama dia. 1000 serdadu dikalahkan sama 1 orang, Samson. Karena Roh Kudus bekerja luar biasa dalam kehidupannya. Yang kedua, hujan awal. Hujan awal terjadi pada hari Pentakosta. Hari ke-50 setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Karena itu kita menghadapi kenaikan Tuhan. Kemudian hari ke-50 setelah Tuhan naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Baptisan Roh Kudus melahirkan gereja. Masih ingat, saudara bisa bayangin? Gak ada panitia, gak ada program, gak ada rancangan khusus, gak ada lahirnya gereja. Lahirnya Pluit dipersiapkan dengan baik, 1 Maret ya, 15 April seharusnya. Dipersiapkan dengan baik-baik ya, segala sesuatu dipersiapkan. Tapi lahirnya gereja tidak pernah orang duga. Dia lahir tanpa panitia, tanpa persiapan. Cuma Yesus bilang tunggu di kamar loteng, berdoa. Dan pada harinya mereka diurapi, dibaptis dengan Roh Kudus Tuhan. Sehingga mereka berubah total. Masih ingat Petrus yang takutnya setengah mati ya ketika dituduh sama hamba-hamba perempuan. Kamu kan pengikutnya itu Kristus. Dia menyangkal. Enggak. Sampai 3 kali dia menyangkal Kristus. Karena itu Kristus sebelum segala sesuatu terjadi, dia pernah berkata kepada Petrus. Petrus kan tadinya menyangkal, menolak. Kalau Kristus mengatakan bahwa dia akan mati dibunuh. Kata Petrus, gak akan terjadi itu. Dia hebat, dia pahlawan, dia pelindung kira-kira gitu. Dia pendukung Kristus. Tapi ditengking sama Kristus. Pikiran bukan pikiran Allah itu pikiran setan itu. Pengen batalin rancangan penebusan dosa manusia oleh Kristus di atas kayu salib. Nah, kembali lagi, baptisan Roh Kudus melahirkan gereja dalam 1 hari dan terus bertumbuh sampai sekarang secara luar biasa. Tidak akan pernah punah. Bahkan akan menjadi sempurna pada saatnya nanti. Dan baru setelah masa itu, gereja yang tertinggal akan punah. Sekali lagi, saya ingin mengatakan, setelah itu, setelah pengangkatan, gereja yang tertinggal akan punah. Karena sudah tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus dalam hujan awal itu luar biasa, sangat nyata dan beda dengan pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama. Jadi kembali lagi, hujan awal itu hari Pentakosta. Ketika murid-murid yang ketakutan, Kristusnya sudah mati, ketakutan. Pintu-pintu dikunci, dia takut, sudah kehilangan visi, mau kemana ini sekarang, gurunya sudah meninggal, dan seterusnya. Tetapi pada saat Roh Kudus dicurahkan, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang sederhana, nelayan-nelayan. Tidak pernah sekolah teologi, enggak pernah. Pengalamannya juga terbatas, cuma ikut sama Tuhan aja. Tidak ada pengalaman, tidak ada kemampuan. Tapi ketahuilah Roh Kudus yang memberikan semuanya itu indah pada waktunya. Roh Kudus yang memberikan kuasa, sehingga setiap orang bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Alat-alat di tangan Tuhan. Saudara-saudara pelayan Tuhan, saya ingin tanyakan, saudara sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Selama saudara belum dibaptis dengan Roh Kudus, saudara tidak punya kuasa. Saudara tidak punya urapan. Lain ya. Ada orang mengatakan ketika kita menerima baptisan air, pada saat itu kita menerima baptisan Roh Kudus. Kembali lagi, maaf saya tidak memutarbalikkan ya.
Roh Kudus sama baptisan air lain, ya. Pernah dengar bahasa roh, bahasa asing? Itu biasanya tandanya, ya. Itu tandanya baptisan Roh Kudus. Dia memakai bahasa-bahasa sehingga orang-orang di tempatnya mereka heran. Loh, kok bisa pakai bahasaku? Padahal mereka kan orang Galilea, ya. Bisa ngomong. Bahasa roh itu, bahasa asing itu bahasa surga. Bisa ditiru, ya. Cuma 2 kata aja, la 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 dan sebagainya. Masih ingat Morse, ya? Morse itu cuma titik dan garis, ya. Dan itu bisa dibuat kalimat, bisa dibuat sejarah dengan Morse, ya. Demikian juga dengan bahasa roh. Saudara dan saya tidak usah bicara terlalu banyak. Cukup dengan bahasa roh, surga mengerti semuanya. Sekalipun tidak banyak, cuma seucap aja. Tuhan tahu isinya. Bahasa roh. Bahasa asing yang Tuhan berikan. Nah, saya lanjutkan. Peristiwa kebangunan rohani di Azusa Street, Amerika pada tahun 1902. Masih ingat ya? Sudah 1 abad loh itu. Sudah 1 abad. Bukanlah hujan akhir. Ya, masih ingat itu kalau sekolah teologi pasti tahu diajari. Azusa Street, ketika tua-tua berdoa dengan sungguh-sungguh terjadi kebangunan rohani. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah mereka. Terus orang mengatakan itu Pentakosta kedua. Ya nggak tahu lah, saya nggak ikut-ikut. Bahkan ada yang bilang nanti kita akan buat Pentakosta ketiga. Karena itu saya katakan nggak ada, yang ada hujan awal dan hujan akhir. Hujan tengah-tengah nggak ada, nggak disebut. Yang ada cuma hujan awal dan hujan akhir. Sampai hari ini ladang gandum masih belum matang untuk dituai. Gereja Tuhan belum matang. Masih belum matang. Beberapa saat saya sudah gambarkan sedikit-sedikit ya. Suatu saat gereja Tuhan akan menjadi sempurna. Masih belum sempurna. Belum sempurna. Suatu saat nanti ya. Bahkan saya berani mengatakan lebih daripada gereja mula-mula. Lebih daripada gereja para rasul. Lebih ya. Pengen seperti itu? Nanti pada suatu saat nanti. Gereja Tuhan akan penuh kemuliaan Tuhan. Tunggu saja. Karena itu tema kita berjaga-jaga dan siap sedia. Minta baptisan roh dari Tuhan. Sehingga saudara bisa bahasa-bahasa asing Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini ada gambar saudara. Hari Pentakosta 40 hari setelah kenaikan Tuhan ke surga. 40 hari, bukan 50 ya. 40 hari setelah kenaikan Tuhan ke surga, Roh Kudus turun. Situ ada gambar Roh Kudus turun, ya. Hujan awal, di bagian bawah ada tulisannya Pentakosta. Kemudian selama masa gereja 2000 tahun lebih kurang. Gereja yang digambarkan kecil, lebih besar sampai sempurna. Nah, itu ada garis merah itu. Hujan akhir selesai. Gereja sempurna. Dan gereja penuh kemuliaan Tuhan. Ada hujan awal, ada gereja yang bertumbuh, titik-titik merah, ada gereja sempurna, titik-titik biru itu. Yang ketiga, hujan akhir. Pekerjaan Roh Kudus menjadi sempurna menjelang tibanya hujan akhir. Zakaria 10 ayat 1. Hujan akhir membuat gereja bertumbuh luar biasa. Orang benar akan cepat dewasa, menjadi sempurna. Kalau di kitab Wahyu disebut jumlahnya di dunia 144.000 orang. Sempurna. Saya pernah mengatakan seperti Yesus. Yesus Allah menjadi manusia. Saudara nggak bisa di bawah tingkatnya Yesus sekalipun sempurna. Tapi saya ingin sampaikan, Yesus saja seorang diri bisa menggoncang dunia pada waktu itu. Ya, seorang diri. Dan bisa menggoncang dunia
Israel, timur sana ya pada waktu itu. Apalagi kalau ada 144.000 orang. Waduh, luar biasa. Tapi jangan lupa, sebaliknya kejahatan juga cepat meningkat menjadi sempurna. Karena itu saya katakan dua-dua ini kerjasama. Ya. Kemarin saya katakan kepada waktu itu apa ya? BGA atau apa? Kadangkala gembalanya, tua-tuanya terus berdoa agar 50 pelayan Tuhan minimal ikut doa peltu dan doa dan BGA itu dua itu di absen itu, sorry. Bukannya di absen menjadikan Anda seperti anak kecil, enggak. Maksudnya mendorong supaya 50 pelayan Tuhan tidak jauh dari berdoa, dari firman Tuhan, supaya makin dewasa. Nah, kejahatan juga cepat meningkat. Jadi kejahatan itu dipakai Tuhan untuk menjadikan yang kudus tambah kudus. Ya, kemarin saya katakan biarin aja ya. Nanti suatu saat 50 pelayan Tuhan akan terus rajin berdoa. Kena COVID aja banyak orang bertobat, saudara. Apalagi nanti COVID itu memang pandemi ya, menyeluruh seluruh dunia. Dipakai Tuhan. Ya, apalagi nanti suatu saat kejahatan yang lain dipakai Tuhan. Tambah jahat, tambah menakutkan. Ini sudah jahat, sukses lagi. Sudah jahat, pengikutnya banyak lagi. Menakutkan, bukan? Nah, pada saat itu anak-anak Tuhan pasti larinya ke Tuhan. Tidak ada lagi jalan lain. Karena itu tunggu saja. Ya, Tuhan kita Tuhan baik. Dia tidak ingin satu orang pun tidak selamat. Yang sudah terima Tuhan, semuanya sampai ke surga yang mulia. Apa yang terjadi pada hujan akhir? Ada beberapa hal saya ingin saya sampaikan kepada saudara. Polarisasi itu artinya goncangan, ya, sedotan, kencangan. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sederhana ya. Kalau saya singkat, yang kudus tambah kudus, yang jahat tambah jahat. Sehingga akhirnya di dunia cuma ada dua. Apa? Kudus dan jahat. Yang di tengah-tengah sekali lagi saya ingin sampaikan, nggak ada. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita memposisikan diri kita di dalam kelompok kudus. Jangan memposisikan diri di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu acu tak acu ya. Bisa ke gereja, bisa enggak. Bisa ikut BGA, bisa enggak. Bisa ikut peltu, bisa enggak ya. Lihat-lihat situasi, kondisi, cuaca ya. Tapi ketahuilah saatnya. Ya saya tidak apa-apa. Tapi suatu saatnya Tuhan akan menggiring saudara. Hingga yang kudus tambah kudus. Yang jahat tambah jahat. Akhirnya bermuara hanya pada dua kutub yang saling bertentangan. Kudus dan jahat. Saat itu gereja menghadapi ujian akhir atau penyaringan. Roh Kudus dengan ajaib menyertai umatnya. Karena itu jangan takut. Kita harus bertahan, maju, dan menang. Bertahan ya. Punya spirit untuk pengen masuk dalam kelompok kudus. Tidak bisa, kelompok tengah-tengah nggak bisa. Mesti ambil keputusan, memposisikan diri. Yang penting jangan suam. Jangan pelin-pelan, ikut Tuhan pelin-pelan. Ikut Tuhan tidak serius. Ikut Tuhan mendua hati. Ikut Tuhan juga ikut dukun. Nah ya, percaya sana, percaya sini. Cilaka itu orang. Ikut Tuhan mesti serius. Jangan mendua hati, bertobatlah. Sebab kelompok ini akan dipastikan tersedot masuk dalam kelompok jahat. Saya tidak menakut-nakuti. Pernah bayangkan tsunami? Ya. Bannya sepeda apa ya? Spak rodanya sepeda itu ya bisa jadi letter 8 gitu.
Cuma air, cuma dihempas air. Tapi kekuatannya luar biasa. Rumah bisa roboh. Pondasi sebesar apapun kalau diterjang, roboh juga. Karena itu kembali lagi, saya ingatkan, saya doakan, Jemaat Pluit tidak ada yang suam-suam. Sudah saatnya. Temanya kan sama, berjaga-jaga dan siap sedia. Sebab kelompok yang di tengah ini dapat dipastikan tersedot masuk dalam kelompok jahat. Nggak kerasa nanti, tahu-taunya masuk dalam kelompok jahat. Tidak ikut pengangkatan, tidak ikut rapture. Yang kedua, tadi kan polarisasi, yang kudus tambah kudus, yang jahat tambah jahat. Yang kedua, Yeremia dikasih visi sama Tuhan. Yeremia 24 ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yeremia, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Ada foto ya, saudara bisa lihat. Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik. Dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Nah, terjadi dua kutub. Yang baik dan yang jelek. Bedanya sudah langit dan bumi, saudara. Yang jelek sudah gak bisa dimakan. Contoh yang ketiga, anggur baru. Dari Lukas 5 ayat 37. Begitu juga tidak ada orang yang menuang anggur baru ke dalam kantong kulit yang lama. Karena anggur baru itu akan menyebabkan kantong itu pecah. Maka anggurnya terbuang dan kantongnya rusak. Pada zaman itu kantong anggur dibuat dari kulit, saudara. Dari kulit binatang. Dan dikatakan di sini, Lukas 5 ayat 37. Anggur baru harus dimasukkan kepada kantong kulit. Ya. Juga tidak ada orang yang menuang anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Jadi anggur baru mesti ke dalam kantong kulit yang baru. Kalau enggak, kantong kulit yang tua itu akan sobek. Dan anggurnya tercecer. Kantong itu pecah, maka anggurnya terbuang. Karena kantongnya rusak. Itu gambaran ya. Ada kantong kulit, ya, dan anggur itu ya. Kalau anggur masuk kepada kantong kulit yang baru, kantong kulitnya bisa tahan dan kemudian bisa dipakai. Tapi kalau dimasukkan ke dalam kantong kulit yang lama, pecah sebelah kanan itu ya, dan diinjak-injak orang akhirnya. Apa maksudnya? Anggur baru yang akan memecahkan kantong kulit tua. Kantong kulit tua adalah orang halaman, Kristen perbatasan. Anggur baru itu bicara pekerjaan Tuhan, firman Tuhan, tangan Tuhan. Suatu saat ya, dia terus memperbarui, bukan merubah firman-Nya, enggak. Pembukaan-pembukaan terus diberikan kepada para hamba-hambanya dan umatnya. Dan kita harus bisa mengikuti, jangan kaku. Kayak kantong kulit tua, sudah getas ya, getas. Gak bisa kena anggur baru, pecah dia, pecah. Kantong kulit tua itu juga digambarkan orang Farisi. Ketika Kristus datang dan dia memberitakan ajaran baru, bukan ajaran baru sebetulnya. Itu ajaran dari surga, original dari surga. Orang Farisi membuat pengajarannya sendiri. Dari Taurat Musa dibuat kelompok-kelompok, dibuat hukumnya, dibuat pengajarannya. Tapi ketika yang buat Taurat itu datang, Kristus itu, Allah itu, ditentang sama orang Farisi. Kulit tua adalah orang-orang yang tidak pas pengajarannya. Orang halaman Kristen perbatasan dikatakan. Suam, panas tidak, dingin tidak. Atau orang-orang yang jatuh bangun dalam dosa. Jatuh bangun dalam dosa itu menakutkan ya. Seringkali kita doa, kita suka merendahkan diri. Aku orang yang berdosa, aku orang yang jatuh bangun. Mari kita belajar ya, tidak pakai kalimat itu. Tuhan gak suka itu jatuh bangun itu ya. Bangun,
maju dan menang. Ya, sekalipun pelan, tapi ada kemajuan terus. Tidak suam, panas tidak, dingin tidak, jatuh bangun dalam dosa, tidak berjaga-jaga, tidak siap sedia seperti 5 gadis bodoh. Sombong, tidak terima ditegur, tidak sadar diri, tidak berubah, tidak mengaku dosa, tidak mau bertobat, tidak bisa mengasihi satu sama lain. Ikut BGA, kita dapat banyak berkat. Kesimpulan, rencana Tuhan dengan hujan akhir adalah polarisasi. Yang kudus tambah kudus, yang jahat tambah jahat. Karena itu berjaga-jaga dan siap sedia. Gereja akan disempurnakan kekudusannya sebelum diangkat. Itu sudah pasti ya. Gereja kalau enggak sempurna mana bisa diangkat ya. Gereja disempurnakan baru diangkat. Tidak ada kelompok yang suam, acuh setengah hati. Karena itu mari kita semua memposisikan diri dalam kelompok jurusan rapture, yang jurusan disempurnakan dan diangkat oleh Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga didapati pribadi yang berjaga-jaga. Seperti 5 gadis bijak yang bawa pelita dan banyak bawa minyak dalam persediaan. Supaya pada saat dibutuhkan, minyaknya ada. Dan tidak seperti 5 gadis bodoh. Pada saat dibutuhkan, pelitanya padam, minyaknya habis. Dan ditinggal dalam pesta pernikahan. Ditinggal dalam pesta yang besar. Karena itu kuatkan dan teguhkan kami. Kami sedang menuju kepada hujan akhir pada saatnya. Hujan awal Tuhan sudah berikan. Dan pada bulan ini kami memperingati kenaikan Tuhan, Pentakosta, doa Pentakosta minta baptisan Roh Kudus 10 hari. Karena itu bekerjalah di tengah-tengah umat Tuhan di Pluit sini. Sehingga semuanya siap menghadapi hujan akhir, disempurnakan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu kami terus memberkati dan mendoakan jemaat Tuhan. Tidak ada satu yang suam-suam kuku. Kita semua akan bertumbuh, maju dan menang dalam kehidupan kami masing-masing di dunia ini. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyiapkan perjamuan kudus. Kita mau angkat pujian Satu Dalam Roh-Mu. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Kusiapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Kusiapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan.
Jemaat Tuhan, mari kita siap menghadapi perjamuan kudus. Namun sebelumnya, mari kita membaca 12 pengakuan percaya kita, supaya ingat kembali hal-hal penting. 12 pengakuan percaya kita. Amin. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah, yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian, untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa semua kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Mari kita sambut perjamuan kudus dan dengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita makan bersama-sama. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau baik untuk kami. Orang-orang yang Engkau sudah tebus dengan darah-Mu yang kudus. Engkau beracara penuh dalam kehidupan kami. Sampai saat yang terakhir, semua ada dalam rancangan Tuhan. Engkau akan memisahkan yang kudus dari yang jahat. Karena itu kuatkan dan teguhkan kami. Tidak ada satu yang berdiri di tengah-tengah. Tapi semuanya memposisikan diri dalam kelompok kudus.
Karena yang kudus akan tambah kudus dan sempurna di dalam kekudusan, dan akan diangkat masuk dalam kemuliaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan. Demikian yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan beri penghiburan. Yang kurang visi dan tidak punya visi, Tuhan berikan firman Tuhan. Karena firman itu menuntun kehidupan kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan persembahan. Namun sebelum itu kita mau bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam Bapa kami dalam surga, terima kasih buat hari ini Tuhan, buat kebaikan-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Ajari kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari betapa indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Shalom, Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Kita akan dengarkan kelengkapan Warta Jemaat selama sepekan. Senin 3 Mei 2021 kita akan sama-sama rapat majelis, mengundang seluruh kepala-kepala departemen boleh sama-sama hadir melalui aplikasi Zoom pukul 7 malam. Hari Selasa sampai dengan hari Sabtu kita akan doa pagi, mengundang untuk seluruh jemaat Tuhan dan setiap kita yang rindu ingin bersama-sama bergabung di dalam doa pagi pukul 8 hingga pukul 9, mengajak untuk seluruh jemaat Tuhan boleh bergabung melalui aplikasi Zoom. Rabu akan ada komsel pemuda dan remaja, bersama-sama mengundang untuk seluruh kaula muda boleh bergabung secara onsite dan kita sama-sama diberkati dalam Tuhan pukul 7 malam. Yang tidak bisa hadir secara onsite bisa bergabung melalui aplikasi Zoom. Kamis pada 6 Mei 2021 kita akan perak keluarga, nanti akan dilayani bersama-sama untuk kita. Pasutri boleh hadir dan kita dikuatkan di dalam Tuhan. Pada hari Sabtu Youth Service jam 6 sore, mengundang untuk seluruh kaula muda boleh bergabung bersama secara onsite. Yang tidak bisa hadir atau bergabung bisa sama-sama menyaksikan melalui IG Live Youth Group di Pluit. Ibadah online Sunday Service mengundang untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan kembali boleh beribadah secara onsite di tempat ini pukul 9 pagi. Dan yang tidak bisa hadir boleh sama-sama menyaksikan melalui YouTube channel Gub di Pluit. Demikian untuk Sunday School KA Gub di Pluit pukul 9 pagi, mengundang untuk adik-adik di rumah boleh bersama bergabung beribadah bersukacita melalui YouTube channel Gub di Pluit. Mengingatkan untuk janji iman bagi seluruh panitia Natal dan jemaat Tuhan boleh bergabung bersama untuk kita menjadi saluran berkat Tuhan pada Natal 2021 ini. Demikian kita juga dapat memberkati untuk brosur Natal pada tahun ini kepada Gub di Tangerang, dan kiranya kita bisa menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian kelengkapan Warta Jemaat selama sepekan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita terima berkat Tuhan sebelum kita pulang. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua, siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.